Apa itu perlawanan terhadap penjajah? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Siapa yang tahu? Gak ada ya? Oke, sekarang ibu jelasin ya. Peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau. Misalnya ada perang Maluku, perang Diponegoro, perang Pati, perang Banjarmasin, perang Aceh, dan masih banyak lagi. Berikutnya, perang Jawa, Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Jadi perang Pangeran Diponegoro terjadi berapa tahun? 5 ya, benar, 5 tahun. Oke. Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro akibat intervensi Belanda yang merusak budaya dan politik di Yogyakarta dan Surakarta. Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan serangan mendadak dan memutuskan jalur sungai Belanda. Untuk melawan, Jenderal Depok menerapkan strategi benteng stelsel, membangun benteng-benteng untuk mempersempit gerakan pasukan Diponegoro. Akhirnya Diponegoro ditangkap saat perundingan dan diasingkan ke Makassar hingga wafat pada 1855. Lanjut ya. Nah, ini perang Pati tahun 1803 sampai 1837. Coba Mbak Zahra bisa membacakan? Ya Bu. Perang Pati terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Itu konflik antara kaum adat dan kaum Pati terkait praktek keagamaan. Dipimpin oleh Tuan yang Bonjol setelah datangnya Datuk Bandaro. Kaum Pati menerapkan taktik gerilya untuk menghadapi kaum adat yang dibantu Belanda. Pada tahun 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata. Namun setelah selesai menghadapi perang Diponegoro, mereka memperkuat pasukan. Pada tahun 1833, pertemuan besar terjadi di Agam dan Tuan Imam Bonjol ditangkap pada 25 Oktober 1837. Ia diasingkan ke Ambon dan akhirnya Manado, tempat ia wafat pada tahun 1864. Oke, terima kasih ya Mbak Zahra. Selanjutnya masa pergerakan nasional. Mbak Salma bisa membantu Ibu buat membacakan? Bisa Bu. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebangkitan bangsa. Pada masa awal pergerakan terbentuklah organisasi penting seperti Budi Utomo, Sarekat Agama Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia Partai yang menjadi kelompok perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu, untuk masa awal pergerakan yang bersifat lebih radikal dengan didirikannya organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia yang menuntut kemerdekaan dengan cara lebih tegas. Setelah itu, muncul masa modern di mana beberapa organisasi bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda seperti Partindo, Hubungan Politik Indonesia, Majelis Islam Mata Indonesia, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Oke, lanjut ya. Faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional itu ada 4. Yang pertama, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat penjajah dan kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India. Yang ketiga, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. Terus yang terakhir, itu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda nggak? Tahu. Apa itu Sumpah Pemuda?
Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjain, dipelajari materi-materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang berdoa dulu. Sebelum pulang kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Mbak Lisanda boleh menjadi doa lagi. Terima kasih ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersalam kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu. Sama-sama, hati-hati di jalan ya, seperti ya Bu.